Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur hari ini saya dan saudara, saya percaya Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita bisa hirup udara segar kembali. Hari demi hari, ayo belajar bersyukur, belajar untuk tidak banyak mengeluh. Sebab orang yang banyak bersyukur biasanya mereka akan mengalami Tuhan, akan mengalami kehidupan yang baik, akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Saudara percaya? Mari saat ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau sembah, kita mau katakan, bila kami Tuhan tidak berserta Engkau, kami benar-benar sungguh-sungguh tidak mampu. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh, pimpinku, sertaiku Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu, kami mau mengiring-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu saja, oh, nyatakan kemuliaan-Mu, kami mau berjalan bersama-Mu selamanya, oh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau ada kekuatan. Kami mau sungguh-sungguh berjalan bersama-Mu Tuhan, supaya kami mampu melewati hari-hari kami yang sulit ini. Kami mau berjalan bersama-Mu, sebab Engkau saja yang berjanji, Engkau yang setia menyertai dan memegang tangan kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah atas hidup kami, pakailah hidup kami, agar hidup kami ini boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Apa yang hamba katakan, pikirkan, itu menyenangkan hati Tuhan saja. Kami bersyukur dan berterima kasih.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Apa kabar? Kita bersyukur kebaikan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan saya, pastinya di setiap hari. Saudara percaya bahwa setiap hari Tuhan beri yang terbaik? Saya sangat percaya sekali, bahkan saya tidak pernah ragu sekalipun, dan saya benar-benar melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya. Mungkin saudara mengalami pergumulan, mungkin saudara mengalami butuhnya jawaban doa dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi ketika hidup kita berserah, ketika kita percaya, ketika kita bersandar dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka ada kekuatan yang Tuhan beri. Tuhan menjamin, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena saya selalu pegang firman Tuhan dalam hidup saya bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan ya hanya kepada Tuhan saja. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan di Mazmur 143 sampai ayatnya yang ke-12. Yang berbunyi demikian, Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kasih setiamu, demi keadilanmu. Janganlah perkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencapakan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu, aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus Selah. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Pendengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Amin. Dalam Mazmur 143 ini menjelaskan bahwa doa Daud yang dipanjatkan pada salah satu masa yang dimana hidupnya terkelam dalam hidupnya. Situasi pastinya tidak diketahui, tetapi doanya kepada Allah begitu jujur dan penuh harapan. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencapakan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Bagi orang percaya tidaklah cukup hanya mengakui apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Mungkin bukan saja dalam diri kita, tapi juga teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita ya. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Allah dengan sepenuh hati dalam doa-doa yang mencangkup permohonan yang tulus. Seperti yang kita baca dalam Mazmur 143 ini ya. Saat-saat kelam juga dapat menjadi waktu yang tepat untuk berdoa dengan sungguh-sungguh memohonkan terang dan kehidupan yang hanya
dapat diberikan oleh Allah sendiri. Di mana Daud mengalami pergumulan, ya, sama seperti kita. Mungkin saat ini kita mengalami hari-hari yang kelam, hari-hari yang tidak penuh dengan kepastian. Ya, yang tadinya kita tahu bahwa virus COVID sudah selesai, tetapi tetap ya ada, masih berlanjut, tetap berwaspada. Dalam hidup di dunia ini ya, kita tidak merasa aman ya. Di dunia ini tidak memberikan keamanan. Untuk itu saudara perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, karena rasa aman hanya kepada Tuhan. Seperti Daud, dia berdoa, dia tidak mengeluh, tetapi dia berkata jujur, dan dia percaya juga bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, bahkan akan melepaskan Daud dari kesesakan, dari hal-hal yang mungkin menyesakan, hal-hal yang membuatnya tertekan dan tertindas. Saudara mungkin hari-hari ini mengalami hal-hal yang tertindas, hal-hal yang menyesakan, hal-hal yang penuh dengan tangisan, hal-hal yang penuh dengan pergumulan yang berat. Saudara percaya, fokuskan ya segala sesuatunya kepada Tuhan. Sebab Tuhan bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dialah yang memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Saya percaya bahwa bukan saja saudara, tetapi saya juga mengalami pergumulan yang panjang ya saudara. Kalau saya mau sedikit kesaksian, saya benar-benar menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, di mana saya ini menjalankan bisnis saudara, di mana bisnis saya ini saya harus fight bersama suami saya harus benar-benar menjalani bisnis ini benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan memang saya akui dalam bulan-bulan ini, di mana bulan-bulan saya sibuk sekali dengan event-event, dengan acara-acara ya saudara, tetapi saya bersyukur ketika saya meletakkan harapan saya kepada Tuhan. Tuhan tuh kasih kekuatan buat saya dikasih sehat saja saya sudah bersyukur sekali. Bukan cuma saya, tetapi suami saya, anak saya, kedua orang tua saya, adik-adik saya percaya Tuhan kasih kami kekuatan, itu berkat yang luar biasa saudara. Dan ketika target dalam bulan ini kami belum memenuhi, bahkan jauh sekali ya, bahkan sepertinya tidak ada harapan ya. Kalau manusia melihat kayaknya sudah tidak ada harapan, karena sudah detik-detik di mana menghitung hari ya akan mendekati end-month ya. Tetapi saya pegang teguh janji Tuhan, saya pegang firman Tuhan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya hanya berdoa, saya banyak berdoa, saya banyak bekerja, tapi tidak begitu terlalu stres atau memaksakan diri, tapi saya banyak berdoa, saya banyak baca Alkitab, saya banyak merenungkan firman Tuhan. Saya bekerja dengan semaksimal saya, semampu saya. Bukan berarti saya udah pasrah tidak ngapa-ngapain, bukan ya. Saya bekerja, tetapi fokus saya ya Tuhan alihkan untuk saya melihat bahwa percaya Tuhan sediakan dan bersyukur. Puji Tuhan, apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang bagi saya menurut saya itu sulit, tetapi Tuhan itu sediakan. Saya percaya bahwa hari-hari saya sulit, tetapi Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan saya sampai detik ini. Saya boleh bersyukur bahwa Tuhan itu baik dalam setiap keadaan saya. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kebaikannya itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Tetapi kadang saya sebagai manusia berubah-ubah, khawatir dengan apa yang saya lihat, apa yang di depan saya. Saya hanya melihat apa yang di depan saya, tetapi saya tidak melihat bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong saya dan saudara. Saya bersyukur ketika
dalam menjalani hari-hari saya percaya bahwa ketika saya punya Tuhan yang setia, hari-hari saya tidak akan kelam. Hari-hari saya tidak akan penuh dengan kekhawatiran lagi. Dan saya melihat bahwa rencana Tuhan itu indah buat saya. Dan akhirnya Tuhan kasih, ya walaupun masih separuhnya, tapi saya percaya keajaiban Tuhan perbuat ini awal permulaan. Dan saya percaya sampai pada akhirnya Tuhan akan menyelesaikan bersama saya. Karena saya punya visi di mana saya mau hidup untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang, bisa membantu banyak orang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Mungkin saja bagi saya sudah memiliki kehidupan yang baik, tetapi mungkin ada jauh di luar sana yang membutuhkan, ya sebenarnya membutuhkan. Untuk itu dalam keadaan kelam sekalipun, saya belajar bahwa masih banyak orang di luar sana yang sebenarnya banyak pergumulannya, banyak yang harus mereka pikul, banyak yang harus mereka selesaikan dengan air mata. Tugas kita sebagai manusia, walaupun kita juga sama-sama kelam, bergumul, tetapi ketika kita saling berbagi, ya itu ada kenikmatan, ada kebahagiaan yang tidak bisa kita ungkapkan, ya saudara. Ketika kita melakukan hal yang baik dan kita percaya bahwa ketika kita lagi sedih tapi kita melakukan yang baik, itu ada kayak seperti energi itu membuat kebahagiaan itu ada hadir, ya. Dan saya percaya itu ketika hal sulit sekalipun saya mau memberi, saya mau melakukan yang terbaik, karena disitulah Tuhan uji, ya saudara. Apakah saya bersyukur ataukah saya malah membatasi diri? Saya susah, saya mau bantu kamu, bagaimana? Saya juga susah, itu sama susah, jadi saya nggak bisa bantu. Jangan seperti itu, ya saudara. Banyak dari kita berpikir bahwa saya susah, ya saya susah aja, bagaimana saya mau bantu kamu, ya. Tetapi dalam susah kita tuh berbagi. Supaya apa? Supaya kebahagiaan itu sama-sama kita rasa, ya. Kebahagiaan itu bukan hanya dengan sekedar punya uang banyak, ya, punya harta yang banyak yang bisa kita nikmati, tidak. Tetapi bagaimana hidup kita ini bisa menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Untuk itu dalam keadaan kelam, ya, saya percaya bahwa hari-hari ini saudara juga mengalami hari-hari yang kelam. Saya mau mengajak saudara untuk tetap pegang teguh janji Tuhan, tetap setia, ya, karena Tuhan itu setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Tetesan air mata saja Tuhan tahu bahasanya. Kita nggak usah ngungkapin, air mata kita saja Tuhan tahu, ya saudara. Untuk itu jangan pernah putus asa dalam menghadapi hal kondisi di mana tidak mengenakan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sandaran yang tepat. Saudara datang kepada alamat yang tidak salah, bukan alamat palsu, ya. Tuhan itu alamat yang tepat bagi saya dan saudara. Untuk itu dalam hidup ini saya mau mengajak saudara, ayo semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, semakin sungguh-sungguh memberi diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Saya tahu saudara dibentuk itu tidak enak, ya. Sampai sekarang saya masih dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk itu tidak enak rasanya, ya, seperti mau menyerah, seperti mau tidak ada harapan, ya. Tetapi percayalah, orang itu dibentuk oleh Tuhan, dia akan menjadi bejana
yang kuat. Dia menjadi hatinya itu tidak mudah rapuh. Bukan berarti keras seperti baja, tetapi hatinya itu tidak mudah menyerah, ya, tidak mudah rapuh, itu tidak mudah galau, tetapi dibentuk hatinya menjadi pribadi yang kuat, yang pastinya dapat menjalani hari-harinya dengan iman percaya kepada Tuhan. Saya mau mengajak saudara dalam hidup ini, ayo kita utamakan Tuhan, ya. Jangan menduakan Tuhan. Jika harinya Tuhan, datanglah beribadah. Setiap hari berdoa. Setiap hari berseru, memanggil namanya. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dan hari-hari yang terhimpit ini, hari-hari yang mungkin saudara susah, ya, harus banyak mendekat dan berseru kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita mau berdoa. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa segala hal yang terjadi mengajarkan kita untuk mengingat akan Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam kehidupan kami yang kelam, penuh pergumulan seperti Daud. Kami mau jujur, kami mau berserah kepada Tuhan, sebab Engkau yang memelihara hidup kami. Kami berharap kepada Tuhan karena Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Kami percaya sungguh bahwa kami ini manusia lemah. Kami ini manusia yang tidak mampu menjalani hari-hari kami kalau Tuhan tidak beserta dengan kami. Untuk itu Tuhan, besertalah dengan kami supaya kami mau berjalan bersamamu. Bimbing kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan jalan, Engkau akan memberikan hadiah-hadiah yang indah ketika kami hidup percaya kepada Engkau. Untuk itu kami mau berfokus kepada Engkau, kami mau berjalan bersama Engkau, sebab Engkau sudah berjanji, Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.